Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan semua materi Pancasila yang telah dipelajari selama semester 1 dari materi 1 sampai 11. Dosen pengampu Bapak Dr. Andes Haji Metroyadi SH MPD dan Bapak Jain Ahmad Fauji MPD. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Hayatum Syifa dari kelas 1B dengan NIM 231012522010. Nah, saat ini aku berada di wilayah Open Space Universitas Lambung Mangkurat. Yuk, simak video penjelasannya. Baik, materi pertama yaitu Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Nah, pengertian Pancasila secara epistemologis itu bahwasanya kata Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang artinya unsur atau asas. Jadi secara harfiah Pancasila ini berarti dasar yang memiliki 5 unsur. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri berdasarkan sudah ada pada sebelum Indonesia itu merdeka. Pada zaman Kutai itu sudah terdapat nilai-nilai Pancasila dengan ditemukannya bukti 7 yupa itu sendiri, yang dimana itu dibuat oleh para Brahmana untuk raja yang bersedekah. Nah, di situ nilai-nilai Pancasila itu sudah tercermin. Begitupun pada zaman Sriwijaya, pada zaman kerajaan sebelum Majapahit, dan pada kerajaan Majapahit. Bakal ngelanjutin materi yang kedua, yaitu proses perumusan Pancasila. Awali dengan sidang BPOPKI pertama, yang dimana ada 3 tokoh yang mengungkapkan pendapat tentang rumusan dasar negara Indonesia, yaitu Mas Tani Mahadyani, Profesor Dr. Sartomo, dan Insinyur Soekarno mengusulkan dasar negara secara lisan tanpa teks pada 1 Juni 1945 yang dikenal saat ini sebagai Hari Lahirnya Pancasila. Selanjutnya, sidang BPOPKI kedua yang membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945, Rancangan Bentuk Negara dan Kewarganegaraan. Selanjutnya, Proklamasi Kemerdekaan dan sidang PPKI. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta membacakan naskah proklamasi dengan khidmat. Besok harinya, tanggal 18 Agustus 1945, disahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan memilih presiden serta wakil presiden. Selanjutnya, Pancasila pada masa setelah proklamasi. Negara Indonesia masih menghadapi tantangan karena adanya propaganda dari Belanda kepada dunia bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan pemberian dari Jepang. Lanjut lagi ke materi yang ketiga. Secara harfiah, filsafat mengandung makna cinta dan kebijaksanaan. Sedangkan istilah sistem merupakan istilah dari bahasa Yunani, system, yang artinya adalah himpunan, bagian, atau unsur yang saling berhubungan secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Makna Pancasila sebagai suatu sistem adalah Pancasila yang terdiri atas bagian-bagian, yaitu sila-sila Pancasila. Setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu asas sendiri, fungsi sendiri-sendiri, namun secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Dalam sila Pancasila memiliki suatu makna yang beruntun, artinya sila pertama lebih luas maknanya sehingga menjiwai sila-sila di bawahnya. Yang pertama, ada susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis. Yang dimaksud sifat organis ini adalah dikarenakan sejatinya sila-sila Pancasila dalam Pancasila merupakan penjelmaan hakikat manusia yang monoporalis. Yang kedua, susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat hierarkis piramidal. Konsepnya di dalam Pancasila mempengaruhi pemahaman bahwa nilai Pancasila saling berkaitan dan membangun satu sama lain, serta saling mengisi atau saling mengkualifikasi. Tuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat
karena Pancasila mengandung pemikiran sendiri. Sistem filsafat karena Pancasila mengandung pemikiran pendiri negara yang dituangkan dalam suatu sistem yang merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila yang saling berhubungan dan digunakan sebagai pedoman ataupun pandangan hidup bangsa dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Nilai-nilai Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara yuridis memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Di dalam pembukaan UUD sendiri pun memuat nilai-nilai Pancasila yang mengandung 4 pokok pikiran. Lalu lanjut ke materi yang keempat, Pancasila sebagai etika politik. Yang pertama ada pengertian nilai, norma, dan moral. Jadi aku langsung ngejelasinnya ke hubungannya ya. Nilai dijelaskan sebagai konsep yang menggambarkan kualitas dari sesuatu yang memiliki dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Nilai-nilai tersebut antara lain mencakup harapan, cita-cita, dan keinginan individu. Pemahaman dari nilai-nilai tersebut kemudian menghasilkan norma-norma yang mengatur perilaku dari masyarakat dengan seluruh keanekaragamannya. Adapun dari nilai dan norma tersebut juga memiliki hubungan erat dengan konsep moral dan etika moral sendiri mencerminkan integritas dan martabat pribadi individu serta berperan dalam pembentukan karakter seseorang. Keseluruhan pemahaman tentang nilai, norma, dan moral membawa manusia ke dalam wilayah norma sebagai pedoman dalam menentukan sikap serta tindakan mereka yang akhirnya membentuk karakter dan berkepribadian individu dalam masyarakat. Selanjutnya ada etika politik. Pengelompokan etika dibedakan menjadi etika umum dan etika khusus. Etika umum ini membahas prinsip-prinsip dasar bagi tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip dalam hubungannya dengan kewajiban manusia dalam berbagai lingkup kehidupannya. Sedangkan politik adalah suatu cara seseorang dalam membuat suatu keputusan pada kehidupan berkelompok. Oleh karena itu, politik juga mengacu pada suatu cara membuat kesepakatan antar manusia sehingga mereka bisa hidup berdampingan atau berkelompok dalam suatu suku, kota, bahkan hingga di negara. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan asas legalitas atau legitimasi hukum, yaitu dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. 2. Disahkan dan dijalankan secara demokratis atau legitimasi demokratis. Yang ketiga, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau tidak bertentangan dengan legitimasi moral. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki 3 dasar tersebut. Selanjutnya ke materi 5, Pancasila sebagai ideologi nasional. Nah, pengertian asal mula Pancasila. Yang pertama, asal mula langsung. Asal mula langsung ini dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, asal mula bahan atau kausa materialis yang terdapat pada bangsa Indonesia sendiri dalam kepribadian dan pandangan hidup. Yang kedua, asal mula bentuk atau kausa formalis. Insinyur Soekarno bersama Dr. Andos Muhammad Hatta serta anggota BPU PKI merumuskan dan membahas Pancasila terutama dalam hal bentuk, rumusan, serta norma Pancasila. Yang ketiga, asal mula karya. PPKI mengesahkan Pancasila menjadi dasar negara yang sah. Yang keempat, asal mula tujuan. Tujuan utama Pancasila ini ialah untuk dijadikan sebagai dasar negara. Yang kedua, asal mula tidak langsung. Sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi Pancasila.
Yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan cita-cita moral bangsa Indonesia yang memberikan pedoman dan kekuatan rohaniah bagi bangsa untuk berperilaku luhur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara tersimpul dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara yang berakar pada pandangan hidup dan budaya bangsa dan bukannya mengangkat atau mengambil ideologi dari bangsa lain. Pengertian ideologi. Nah, yang pertama ada ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Pengertian ideologi. Secara harfiah, pengertian ideologi adalah pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran-ajaran. Yang kedua, ideologi terbuka adalah keyakinan terhadap nilai-nilai ideal yang telah mendarah daging dengan semua individu di dalam masyarakat, sehingga bukanlah sesuatu yang harus dipaksakan oleh untuk diterima oleh rakyat. Yang ketiga, ideologi tertutup. Ideologi tertutup ini bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan merupakan cita-cita suatu kelompok orang yang mendasar suatu program untuk mengubah dan membaharui masyarakat. Hubungan antara filsafat dan negara. Suatu ideologi adalah gagasan atau jalan pikiran yang bertumbuh pada suatu filsafat dan merupakan ciri khas suatu kelompok, mempengaruhi kebudayaan keseluruhan kelompok atau bangsa tersebut. Ideologi merupakan petunjuk pelaksanaan atau bermakna praksis bagi filsafat. Materi yang keenam, makna ideologi bagi bangsa dan negara. Yang pertama, ideologi Pancasila dan negara Pancasila. Ideologi Pancasila mendasarkan pada hakikat, sifat, kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Yang kedua, negara Pancasila. Dalam upayanya untuk membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut negara, maka bangsa Indonesia mendasarkan pada suatu landasan hidup yang telah dimilikinya, yaitu Pancasila. Kedua, Pancasila sebagai ideologi reformatif, dinamis, dan terbuka. Artinya bahwa Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan elastis, sehingga mampu menanggapi perubahan-perubahan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, materi yang ketujuh, Pancasila dan konteks ketatanegaraan. Dalam pelaksanaan ketatanegaraan, segala aturan yang dibuat harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang tertulis dalam Pancasila, mengingat Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Ini berarti tidak lepas dari eksistensi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, karena Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum yang menempati kedudukan yang tertinggi. Pengertian pembukaan Undang-Undang Dasar secara keseluruhan yaitu merupakan sumber motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk tetap hidup dalam suasana merdeka lahir dan batin. Adapun nilai-nilai hukum yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu nilai Tuhan, hukum kodrat, hukum etis, dan hukum filosofis. Hubungan Pancasila dengan pembukaan dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, hubungan secara formal karena Pancasila dicantumkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Yang kedua, hubungan secara material merupakan esensi atau intisari dari pokok kaidah negara yang fundamental tersebut tidak lain adalah Pancasila. Paham negara persatuan. Negara kesatuan adalah negara yang berdaulat diselenggarakan sebagai suatu kesatuan tunggal di mana pemerintah pusat merupakan yang tertinggi. Paham negara kebangsaan pada umumnya dianut sebuah sistem pemerintahan republik seperti halnya Indonesia. Pilar-pilar kebangsaan yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan negara kesatuan.
Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Paham negara integralistik yang terkandung di dalam Pancasila meletakkan asas persamaan hidup, mendambakan keselarasan dalam hubungan antar individu maupun masyarakat. Selanjutnya, negara Pancasila adalah negara kebangsaan. Negara Pancasila merupakan suatu negara yang didirikan dan dipertahankan serta dikembangkan dengan tujuan untuk lalu Pancasila pada masa setelah reformasi tidak jauh beda pada saat sebelum reformasi karena masih menghadapi tantangan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih terus terjadi di negara Indonesia. Melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak semua warga negara Indonesia agar semua rakyat dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraannya sebaik mungkin, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa atau keadilan sosial. Selanjutnya ialah materi ke-8, Konstitusi dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Yang pertama, Hukum Dasar Tertulis atau Undang-Undang Dasar 1945. Secara umum menurut ECSW dalam bukunya Constitutional Law, Undang-Undang Dasar menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut. Yang kedua, hukum dasar tidak tertulis atau konvensi, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Meskipun sifatnya tidak tertulis, konvensi bila mana dikehendaki untuk menjadi suatu aturan dasar yang tertulis tidak secara otomatis setingkat dengan UUD, melainkan sebagai suatu ketetapan MPR. Selanjutnya, konstitusi. Pengertian konstitusi dalam praktek ketatanegaraan umumnya dapat mempunyai arti yang pertama lebih luas daripada undang-undang dasar karena pengertian UUD hanya meliputi konstitusi tertulis saja, dan selain itu masih terdapat konstitusi tidak tertulis yang tidak tercakup dalam UUD. Yang kedua, sama dengan pengertian UUD yang terbukti dengan disebarnya istilah konstitusi RIS bagi UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara. Selanjutnya, struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Kehidupan kenegaraan yang menganut sistem demokrasi selain menemukan adanya suprastruktur dan infrastruktur politik sebagai pendukung meliputi lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Di Indonesia, di bawah sistem Undang-Undang Dasar 1945, lembaga-lembaga negara yang dinyatakan sebagai suprastruktur adalah MPR, DPR, Presiden, MA, dan BPK. Adapun infrastrukturnya yaitu partai politik, golongan kepentingan, golongan penekan, alat komunikasi politik, dan tokoh-tokoh politik. Selanjutnya, hubungan antara lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, ada hubungan antar lembaga negara di bidang perundang-undangan. Ada lembaga eksekutif yang menyusun kebijakan dan menginisiasi undang-undang. Yang kedua, legislatif membuat, mengubah, atau mencabut undang-undang. Yang ketiga, yudikatif menilai kepatuhan hukum dan menafsirkan undang-undang. Hubungan mereka melibatkan keseimbangan kekuasaan dan koordinasi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Sistem pemerintahan mengaruhi cara lembaga-lembaga ini berinteraksi. Selanjutnya ada hak-hak asasi manusia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Di Indonesia, hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai 28D. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur sejumlah hak asasi manusia termasuk hak hidup, hak beribadah, hak bekerja, hak pendidikan, dan lainnya. Lanjut ke materi yang ke-9. Lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945.
Lembaga negara merupakan institusi-institusi yang dibentuk berdasarkan hukum untuk menjalankan fungsi-fungsi negara, baik fungsi klasik maupun fungsi secara aktual. Lembaga negara itu ada MPR, DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, MK, dan juga MH. Karena banyak sekali lembaga-lembaga negara, mungkin yang bakal aku jelasin di video kali ini satu lembaga negara aja ya, karena tidak cukup waktu. Yang bakal aku jelasin di video ini ialah tentang MPR. Nah, MPR adalah lembaga tinggi negara yang memiliki wewenang tertinggi dalam merumuskan dan menetapkan undang-undang dasar. MPR terdiri dari 2 kamar, yaitu DPRD dan DPR. Fungsi utamanya adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan nasional. Struktur organisasi lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen. MPR sebelum amandemen kedudukannya setara dengan UUD 1945, merupakan lembaga tertinggi yang memiliki kekuasaan yang tak terbatas. Sesudah amandemen, kedudukan MPR menjadi setara dengan lembaga negara lainnya di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tugas dan wewenang MPR secara terperinci ini dirumuskan dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2023, yakni mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan wakil presiden, memutuskan usul DPR berdasarkan putusan MK untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya, melantik wakil presiden menjadi presiden jika presiden berhalangan, memilih wakil presiden jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya, dan memilih presiden atau wakil presiden apalagi keduanya itu berhenti secara bersamaan. Dalam hubungan MPR dengan lembaga-lembaga yang lain, menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu ada hubungan keanggotaan, hubungan antara MPR, DPR, dan DPD. Karena MPR keanggotaannya terdiri dari anggota DPR dan DPD, sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 1945. Selanjutnya, materi ke-10 yaitu tentang HAM. Hak asasi manusia. Sejarah HAM atau hak asasi manusia ini diawali oleh dunia barat dengan adanya seorang filsuf dari Inggris yaitu John Locke yang mengungkapkan adanya hak alamiah atau natural right pada diri manusia, yaitu hak atas kebebasan, hak untuk hidup, dan hak milik. Nah, sejarah HAM ini dicatat di dalam peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Ada ruang lingkup HAM. Ruang lingkup HAM itu ada hak asasi pribadi, politik, ekonomi, hak untuk mendapatkan kesamaan di dalam hukum, hak asasi sosial budayanya HAM dalam UUD 1945. HAM terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28A sampai dengan pasal 28J yang membahas tentang HAM, yaitu HAM untuk hidup, HAM untuk mempunyai keturunan, HAM untuk bekerja, HAM untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan lain-lain. Selanjutnya, pengertian, tujuan, dan peran pemerintah dalam HAM. Pengertian HAM terdapat pada Undang-Undang Nomor 39 yang membahas tentang HAM atau yang mendefinisikan hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan anugerah darinya yang harus dihormati, dipelihara, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan. Nah, tujuan HAM adalah untuk melindungi hak asasi manusia dengan hidup dengan harga diri yang meliputi hak kebebasan, hak keamanan, dan hak untuk hidup. Sebagai peristiwa pelanggaran HAM, yaitu ada kerusuhan 1998, tragedi Jumat Kelabu, peristiwa Semanggi II, dan peristiwa pembunuhan Munir. Materi terakhir yaitu materi 11, aktualisasi Pancasila. Paradigma Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, apa sih itu paradigma? Istilah paradigma ini berasal dari bahasa Yunani
yaitu para yang berarti di sebelah atau di samping, yang berpadu dengan digma yang artinya teladan, model, dan ideal. Nah, jadi ditinjau secara terminologisnya, paradigma ini merupakan suatu cara pandang ataupun pandangan yang digunakan untuk melihat, menilai, dan memahami dunia dan alam sekitarnya. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Nah, yang dimana pembangunan apapun itu kita harus mendasarkan atau kerangka acuan itu kepada Pancasila. Pancasila sebagai paradigma reformasi, yang dimaksud itu ialah segala perubahan apapun itu di masa depan nantinya harus berlandaskan atau berkerangka acuan kepada Pancasila. Selanjutnya ada aktualisasi Pancasila. Aktualisasi Pancasila merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam sesuai dengan aturan norma-norma dan direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terdapat 3 dharma perguruan tinggi. Yang pertama, pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi, manfaat mempelajari Pancasila selama 1 semester ini ialah aku sebagai generasi muda penerus bangsa tentunya mendapat dan memperluas wawasan serta pemahaman tentang bekal nilai-nilai kebangsaan dan pemahaman komprehensif mengenai wawasan Nusantara, ketahanan nasional, hak dan kewajiban sebagai warga negara, demokrasi, konstitusi, serta HAM dalam menghadapi tantangan. Sekian dari saya, sekian dari aku, aku menyadari di dalam video penjelasanku terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk itu, aku memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.